itu ke depannya. Ya, dari feudalisme ke kerjasama ya. Dengan siapa kita kerjasama? Dengan kompetitor. Jadi nggak ada lagi kompetitor itu sebagai lawan, kompetitor itu sebagai teman. Diajak bermitra di dalam mengembangkan organisasi. Tidak ada pertumbuhan individu, pertumbuhan akan terjadi melalui kerjasama. Tidak bisa lagi kita orientasi kepada tujuan departemen, tapi harus tujuan perusahaan. Jadi tujuan bagian-bagian yang ada di dalam organisasi harus menuju kepada tujuan perusahaan. Tujuan-tujuan yang ada di kementerian yang ada di Indonesia itu harus mengarah kepada tujuan apa yang mau dicapai oleh Pak Jokowi. Apa tujuan yang mau dicapainya? Apa yang mau dicapai Presiden? Salah satu adil dan makmur. Jadi tujuan departemen itu harus mengarah ke adil dan makmur. Sampai hari ini kita belum juga adil dan makmur. Berarti tujuan departemennya tidak mengarah kepada adil dan makmur. Ya, mungkin ya. Salah satu kita punya falsafah Pancasila. Tujuan departemen juga harus mengarah kepada falsafah Pancasila. Kalau kita bicara Pancasila apa? Ada 5 yang harus dicapai. Ya, salah satu ketuhanan. Jadi berarti kita akur beragama. Akur beragama, tidak saling tuding menuding. Nyaman beragama. Ya. Yang kedua, persatuan Indonesia. Maka semua kementerian harus mengarah kepada persatuan Indonesia. Ya, boleh berat sebelah. Semua sektor, baik industri, baik pembangunan jalan, baik pembangunan pertanian, pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, harus adil. Jadi kalau bisa, jangan orang Jakarta saja bisa menikmati sehat yang rumah sakit yang enak, yang nyaman. Tapi saya kalau di Irian Jaya pun menikmati sehat yang rumah sakit yang nyaman. Jangan di Jakarta saja perguruan tinggi negeri yang bagus, tapi di Irian Jaya juga harus memiliki perguruan tinggi yang bagus. Itu baru namanya adil. Dan ini tercipta loh, zaman dulu ya. Ya, zaman saya waktu sekolah dulu, SD, SMP, SMA, saya nggak mesti ke ITB, ke Bandung saya baru bisa masuk ITB. Banyak, saya sekolah di Kota Nopan pun saya yakin saya bisa masuk ke ITB. Kalau sekarang, kalau sekolah saya di Kota Nopan atau di Mandailing Natal atau di Madinah, mungkin kecil kemungkinannya saya masuk ITB atau masuk UI. Kalau dulu masih banyak menteri-menteri kita yang sekolahnya di kampung tapi masuk di UI, masuk di ITB. Berarti tidak merata pendidikan. Guru yang ada di Jakarta, di Medan, sama kualitasnya dengan guru yang ada di Kota Nompang, guru yang ada di Natal, dan lain sebagainya. Guru yang ada di Porsea, guru yang ada di Taruna. Sekarang, semua guru yang berkualitas ada di Medan, ada di Jakarta. Berarti Pancasila belum berjalan. Ya, itu yang disebut dengan tujuan departemen kepada tujuan perusahaan. Kemudian dari beban kos ke nilai tambah. Jadi kalau dulu dianggap manusia itu beban kos. Jadi selama organisasi itu menganggap orang-orang yang di dalam organisasi itu adalah beban kos, beban biaya,
maka itu masih sudah tertinggal di era sekarang. Dia harus mengarah kepada nilai tambah. Jadi bagaimana kita memanage manusia di dalam organisasi kita itu mengarah kepada nilai tambah. Ya, baik prosesnya, proses yang dikerjakannya, hasil yang dikerjakannya, dampak yang dikerjakannya itu memberikan nilai tambah. Jadi kita tidak mengukur, menganggap bahwa orang macam tadi lah ya, pertanyaan Franky tadi kan, karena dianggap beban kos itu. Sehingga menjadi dilematis. Wah, macam mana nih nanti? Nanti saya harus membayar pensiunnya, bayar ini, bayar itu. Ya nggak apa-apa kita bayar pensiunnya selama bekerja di tempat kita dia memberikan nilai tambah, memberikan keuntungan. Tapi kalau dia bekerja sama kita nggak memberikan keuntungan, ya memang nggak memberikan nilai tambah, jadi rugi kita. Gitu. Jadi harus memberikan nilai tambah. Jadi bagaimana kita ngukurnya orang yang kerja itu memberikan nilai tambah. Selama orang berada di organisasi saya memberikan nilai tambah sama saya, yang ngapain saya rugi? Saya kan nggak rugi, saya yang untung. Ya kan? So, orang di dalam organisasi saya, profit saya bertambah 500.000. Masuk lagi satu lagi, profit saya 500.000. Masuk lagi satu, 500.000. Lama-lama kan profit saya menjadi 10 juta. 10 kali 500.000. Ya begitu saya menghitungnya. Kalau keluar dia, maka saya rugi 500.000. Gitu. Hilang 500.000 profit saya. Tinggal 9,5 gitu. Maka saya pertahankan lah, saya maintain. Supaya dia selalu berada dalam organisasi saya. Dan kemudian kita juga, kalau sudah kita mengarah kepada nilai tambah, nggak bisa lagi kita mengukur manusia itu dari kualitatifnya. Harus mengarah kepada kuantitatif. Jadi kalau kita mengurus manusia itu lagi dengan kedatangannya, itu masih kualitatif. Kedatangannya, disiplinnya, motivasinya, itu masih kualitatif. Tapi apa yang dia apa yang dihasilkan dengan datangnya di hari ini? Nilai tambah apa yang tumbuh di dalam perusahaan kita? Misalnya saya diangkat jadi staf ahli di kantor gubernur. Nilai tambah apa yang saya berikan kepada Pak Gubernur setiap hari? Bukan ditanya berapa gaji yang harus saya bayar kepada Pak Harmen. Apa yang naik? Apa yang efisien jadinya dengan adanya saya? Apa nilai apa yang tumbuh? Apa tumbuh? Yang tumbuh? Pikiran-pikiran yang saya berikan kepada Pak Gubernur itu, apanya yang tumbuh? Apakah tumbuh industri disebabkan pikiran saya? Apakah semakin berkualitas guru dengan masuknya saya? Misalnya kalau saya diangkat dari staf ahli di bidang pendidikan. Apakah semakin efisien penggunaan guru dengan masuknya saya? Jadi tidak bisa lagi, wah Pak Armin nggak pernah datang, jangan dilihat kedatangan saya. 10 kali saya datang, maka 10 kali saya dibayar. Bukan, itu lagi ke depannya. Apa yang saya berikan? Begitu juga diangkatnya kepala dinas lah, adanya kepala dinas perindustrian sebenarnya dengan anggaran sekian triliun, nilai tambah apa sih yang terjadi terhadap industri di Sumatera Utara? Itu yang harus dihitung. Begitu juga pertanian. Budget yang dikeluarkan 1 triliun oleh Pak Gubernur, nilai tambah apa yang terjadi? Terhadap pertanian itu. Apakah masih banyak tengkulak sehingga miskin petani? Ya, jadi gitu. Apa ya nanti andai kata si Franky jadi gubernur ya, harus mengarah kepada key performance ya, kuantitatif. Performance itu kuantitatif ya, tidak boleh kualitatif.
Nah sekarang ada istilah yang disebut dengan balance scorecard. Jadi pertumbuhan organisasi itu harus balance ya. Terjadi keseimbangan antara pertumbuhan uang, pertumbuhan manusia, pertumbuhan organisasi, dan pertumbuhan bisnis proses. Ada 4 perspektif. Jadi manusia pintar di dalam, tapi organisasi harus berkembang. Jadi nggak ada gunanya banyak orang pintar, tapi organisasinya nggak tumbuh. Kalau sudah organisasi tumbuh, orang semakin pintar, diharapkan juga profit bertambah. Nah, kalau sudah profit bertambah, ya otomatis orang semakin sejahtera. Untuk menambahkan profit ini kan harus melakukan rekayasa, re-business, re-engineering daripada proses bisnis. Jadi sama aja ya di organisasi pemerintahan juga dengan organisasi bisnis. Nah, kalau kita bicara dinas perindustrian itu kan tujuannya apa? Kan untuk menumbuhkan profit industri di Sumatera Utara. Bukan hanya menambahkan jumlah industri, tapi kalau jumlah industri bertambah, profit devisa kita nggak naik, itu apa? Misalnya ya. Dinas pertanian sebenarnya tujuannya apa? Salah satu tujuannya kan untuk membuat surplus pertanian di Sumatera Utara. Kan? Tapi kalau nggak surplus pertanian kita, masih terus import, ya nggak ada gunanya dinas pertanian. Bagus saja uang yang 1 triliun sampai 2 triliun itu kita investasikan kepada swasta untuk mengembangkan pertanian di Sumatera Utara. Ngapain kita bikin dinasnya, tapi dia nggak memberikan profit pertumbuhan pertanian, nggak membuat surplus. Bagus dananya kita investasikan. Begitu juga industri. Begitu juga pertambangan. Jadi dinas-dinas teknis itu yang harus menunjukkan value editnya, nilai tambahnya. Itu yang harus diukur Pak Gubernur. Barulah yang dibilangnya apa namanya? Sumatera Utara bermartabat ya kan? Oke ya. Jadi jangan dipaksakan menumbuhkan organisasi itu apa namanya pemerintahan itu lebih berorientasi kepada menaikkan pajak, bukan? Tidak. Itu sesuatu hal yang salah. Menaikkan PBB tidak, ya. Kalau di Malaysia kita nggak ada bayar PBB. Jadi Pak Franky punya rumah, beli rumah bayar pajaknya, ditempatin rumahnya dibayar PBB-nya, dijual rumahnya kena PPN lagi. Betapa menderitanya kita itu, Franky. Nanti kalau kamu jadi gubernur jangan gitu ya. Siapa? Ya, Arahan. beli rumah bayar PPN, kita pakai rumahnya bayar PBB, kita jual rumahnya nggak sanggup kita bayar PBB, kena lagi pajak. Apalagi makan kita, beli jambu kita, ya kan? Beli jam, kita jual jambu kita dari ladang kita, ya kan? Kena lagi PPh, ya kan? Pajak penghasilan. Kemudian kita angkut jambu kita ke kota untuk dijual, kena lagi pajak transportasi. Ya. Oke ya, jadi dari kualitatif ke kuantitatif, jadi balance scorecard ya. Jadi balance scorecard ini nanti kalau Anda pelajari itu adalah bagaimana sih membalanskan keseimbangan antara pertumbuhan manusia, pertumbuhan organisasi, pertumbuhan bisnis proses, dan pertumbuhan keuangan. Jadi nggak bolehlah apa ya, direkturnya kaya kali, banyak kali uangnya, sementara buruhnya nggak punya uang, nggak bisa bayar. Artinya gini, bagaimana kita membalanskan antara kondisi yang paling mid, paling bawah dengan top management. Jadi
Top management bisa ganti Mercy setiap tahun. Tapi pegawai rendahan mau beli sepeda aja nggak mampu. Jadi nggak balance dia. Ya, Pak Hengki. Kepala dinas itu tunjangan jabatannya bukan main besarnya. Sementara tukang parkir nggak ada tunjangan jabatannya di sana. Itu nggak boleh itu. Nggak balance dia. Itulah SDM, itulah manusiawi itu ya. Ya, kepala biro tunjangannya tinggi, tidak sebanding dengan ini. Padahal yang kerja kepala biro lebih banyak daripada yang lainnya ya, kepala dinasnya misalnya ya. Jadi harus balance. Itu yang disebut dengan balance scorecard. Kemudian juga kita menggunakan return on investment. Artinya begini, setiap manusia yang masuk ke dalam organisasi kita itu adalah investasi. Jadi nilai investasinya harus kayak kita hitung. Setelah kita hitung nilai investasi yang masuk, berapa keuntungan yang diberikannya kepada saya akibat kita investasikan itu. Jadi sama dengan misalnya Anda beli mesin, berarti ada uang investasinya. Dengan masuknya mesin tadi, berapa sih keuntungan yang diberikan mesin tadi terhadap industri saya? Begitu juga lah manusia kita itu. Sehingga kita tahu dalam jangka panjang itu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan bahwa manusia itu memberikan profit yang tinggi kepada organisasi kita. Jadi dari usaha yang dilakukannya itu dia memberikan kita bisa menghitung keuntungan yang diberikan manusia di dalam organisasi kita. Jangan kita hanya bisa menghitung keuntungan mesin yang ada di dalam organisasi kita, keuntungan komputer yang ada di dalam organisasi kita, tapi juga keuntungan manusia yang ada di dalam organisasi kita hitung dengan menggunakan return on investment ini. Jadi bagi orang-orang yang belajar ekonomi, engineering ekonomi ini sebenarnya bisa memahaminya. Nah, beda ya kalau kita bicara manusia itu tidaklah mesti seperti mungkin seperti apa yang di laboratorium, tapi dengan ketelitian seperti di tingkat laboratorium barangkali kita tidak bisa melakukannya, tapi paling tidak pendekatan-pendekatan kuantitatif itu bisa kita lakukan agar kita bisa mengukur keberhasilan kita. Dulu SDM itu tidak mempengaruhi, sekarang mempengaruhi organisasi. Ya, sangat mempengaruhi. Gampang aja dulu kita ganti tenaga kerja, kalau sekarang susah lah. Tenaga operator barangkali gampang. Tapi kalau tenaga ahli kan susah. Nah, hubungan manusia dengan teknologi ya. Kalau kita bicara teknologi itu mempermudah komunikasi. Ya. Boleh silakan. Hmm. Oh, dia simultan itu Pak. Simultan itu kan kalau kita bicara, kalau kita mengelola orang kan memanage individu ya kan. Atau kalau orang-orang disebut management people kan. Jadi kalau sudah kita bicara management people itu ya terkait dengan unsur organisasinya. Jadi sebenarnya bagaimana? Hmm. Oh, memang di apa di dalam pemerintahan ada yang disebut dengan organisasi tata kelola ya. Ya itu maksudnya ya.
Ya, 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 ya. Memang ada seperti itu di beberapa perusahaan juga ada gitu, kepala biro organisasi dan kepala biro SDM, ya. Ya itu sejalan, Pak, sejalan. Memang bisa dipisahkan, bisa disatukan, tergantung beban kerjanya, gitu. Jadi kalau misalnya di pemerintahan kan ada organisasi tata kelola, kepala biro tata kelola kalau nggak salah saya, organisasi tata kelola. Struktur organisasi, pembagian kerja, adanya sinergi, adanya rasionalisasi organisasi ya, eh, join ya kan seperti sekarang kan eh, apa namanya kepala bidang apa namanya kepala badan penelitian sekarang sudah tidak ada lagi, maka masuk ke dalam eh, Bapeda ya, bap, bap, ya kan, Bapak Baperta namanya ya, Baperta namanya. Jadi masuk ke situ. Nah itu kan itu adalah tugas dari eh, organisasi tata kelola, kepala biro tata kelola. Sementara untuk mengisi orang-orang yang ada di dalam eh, apa tadi di dalam organisasi. organisasi tadi itu tugasnya kepala BKD. Jadi tergantung beban kerjanya. Kalau organisasi saya masih kecil, organisasi kita masih kecil, maka kita satukan aja itu tata kelola dengan manusianya. Jadi tergantung beban kerja itu. Jadi semakin semakin besar organisasi itu maka diperlukan satu biro atau satu dinas yang mengurusin tata kelola. Karena tata kelola itu berkaitan dengan apa yang disebut dengan learning organization. Jadi pertumbuhan manusia di dalam organisasi membutuhkan pertumbuhan organisasi yang semakin dinamis agar orang-orang yang pintar di dalam organisasi itu bisa menjalankan kemampuannya secara maksimal. Maka juga dituntut dengan organisasi yang baik. Itulah pentingnya organisasi. Ya, organisasi. Kalau orang pintar ada di dalam organisasi kita, sementara organisasinya tidak fleksibel mengikuti orang pintar itu, maka orang pintar itu juga nggak ada gunanya, nggak jalan. Jadi antara manusia dan organisasi harus match deh, match deh. Oke, itu ya Pak. Nah, yang kedua, teknologi dapat menggantikan hubungan langsung manusia dengan dunia alam. Jadi akibatnya ketidakpastian semakin tinggi, probabilistik ya, persaingan semakin tinggi, komitmen antar manusia semakin berkurang. Ini realita ya. Kita kita pun kita sadari sekarang kita bekerja semakin berkurang komitmen kita. Teknologi dapat menghilangkan kontak antara manusia pada level personal. Nah, sekarang kita sudah bisa belajar dengan e-learning, maka kontak kita lebih banyak dengan menggunakan dunia maya ya. Kemudian dapat melakukan hubungan jarak jauh serta dapat menggantikan pekerjaan manusia. Ya. Maka akibat ini fungsi SDM tidak hanya sekedar mengurusi rekrutmen, pelatihan, pengembangan, kinerja, karir, komposisi komposisi SDM di dalam organisasi, tidak hanya sekedar menerima pengaduan, tetapi sudah melihat atau mengurusi proses dan penguatan bisnis. Jadi kepala biro SDM itu, kepala BKD itu, dia harus tahu kemana yang dicanangkan kira-kira dengan visi dan misi yang dicanangkan gubernur 5 tahun yang ke depan, apakah akan ada terjadi perubahan organisasi yang harus kita lakukan? Ya. Apakah akan berubah keahlian? Ada yang berubah keahlian? Apakah ada tambahan keahlian yang diperlukan? Apakah dengan melakukan perluasan itu kebutuhan SDM kita mencukupi? Jadi tidak hanya sekedar
melakukan rekrutmen semata gitu. Jadi dia harus tahu kemana penguatan bisnis ke depan. Jadi seorang manajer SDM itu juga harus bisa mengintegrasikan kebijakan human resource-nya dengan bisnis. Ya. Pertamina misalnya ya, bagaimana 5 tahun ke depan? Apakah dengan 5 tahun ke depan kondisi SDM yang ada sekarang masih memenuhi atau ada yang harus diperbaiki gitu? Atau ada yang harus dirasionalisasi atau ada yang harus dilatih? Jadi harus mampu kita mengintegrasikan performance individu ke performance perusahaan. Jadi setiap performance yang kita ukur dari karyawan kita, ya, 1000 karyawan kita, maka kita harus tahu bahwa dari yang ke 1000 itu memang arahnya menuju kepada performance organisasi. Bukan hanya sekedar mengurusi kehadirannya, bukan hanya sekedar mengurusi motivasi, bukan itu lagi. Jadi kalau Franky nanti jadi kepala dinas, jangan pusing pada hari pertama setelah Lebaran dan hari pertama setelah tahun baru untuk datang ke kantor untuk melihat pekerjaannya hadir atau tidak hadir. Harus Bapak bikin suatu kegiatan supaya dia hadir. Jangan Bapak bikin upacara supaya dia hadir. Nggak ada gunanya itu. Ya, jangan dibikin upacara. Oh, upacara, habis upacara dia pulang lagi kan. Penting kepala Bapak ya kan. Tapi coba Bapak bikin kegiatan pada 2 hari setelah Lebaran kantor, satu aktivitas untuk menyelesaikan pekerjaan, pasti saya yakin dia hadir dan dia akan pulang dari kampung cepat-cepat. Ya. Pengelolaan organisasi harus ya dia harus paham. Nah, ini tadi yang pertanyaan Pak Tamrin ya. Jadi seorang manajer SDM itu BKD itu harus tahu juga tentang bagaimana struktur organisasi ke depan, karena dia akan mengisi orang-orangnya. Dia akan mengisi orang-orangnya sesuai dengan keahliannya. Kan dia menyediakan itu, mengadakan SDM sesuai dengan perubahan organisasi. Dan juga dia harus bisa memberikan masukan dalam rangka efisiensi organisasi. Ini yang disebut dengan tadi kapitalisasi SDM. Ya. Manusia itu adalah capital, menjadi budaya untuk membangun produktivitas. Ya. Jadi fungsi SDM semakin berat ke depan. Kalau ini kan rutinitas, rekrutmen, pelatihan, kinerja, karir, dengan rutinitas. Nah, justru ini yang inovasi. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara inovasi di dalam fungsi-fungsi SDM, itu ada di sini. Seorang manajer SDM, ya. Jadi bagian SDM juga harus mampu menjabarkan visi, misi, dan rencana strategis. Harus mampu menyusun rencana strategis bagian SDM. Harus memahami bisnis proses. Dan harus memiliki kompetensi project management. Memahami bisnis acuan. Dia harus bisa juga sebagai konsultan internal. Dia juga harus memahami critical part di dalam menyelesaikan pekerjaan. Ya. Jadi orang-orang SDM itu sebenarnya harus memahami semua fungsi yang ada di organisasi. Jadi kalau misalnya tadi di pemerintahan, dia harus memahami sebenarnya fungsi-fungsi apa itu pertambangan, apa itu pendidikan, apa itu fungsi-fungsi dari pertanian, fungsi-fungsi dari EU dan lain sebagainya yang sampai 30-40 dinas itu dan biro-bironya. Karena kalau dia tidak memahami, dia tidak tahu bagaimana menyediakan orang yang tepat.
di dalam organisasi. Bukan hanya sekedar melihat dia S1, S2, dan S3 atau lulus SMA, bukan. Tapi dia harus tahu substansi kebutuhan-kebutuhan di dinas pertanian, di dinas kehutanan, dan lain sebagainya. Jadi harusnya kepala biro SDM itu atau kepala BKD itu adalah orang-orang pilihan yang memahami tentang substansi. Begitu juga misalnya Anda mengangkat kepala biro SDM atau direktur human capital atau direktur SDM di dalam organisasi Anda, maka diharapkan adalah orang-orang yang memahami secara substansi semua unit-unit kerja yang ada di organisasi. Dia harus tahu sebenarnya kebutuhan akan manajer keuangan itu bagaimana profilnya, keahliannya, dan berapa yang diperlukan pada setiap seksi. Jadi jangan dijadikan lagi jabatan itu, kepala BKD itu adalah kepala keuangan. Bilang itu Pak Tamrin sama Pak Gubernur. Itu bukan tempat keuangan Pak, itu tempat pekerjaan yang paling rumit itu bilang. Ya. Tangan kanan Pak Gubernur sebenarnya BKD. Harusnya orang yang ahli. Kemudian setiap staf SDM harus memahami keterkaitan jabatannya dengan strategi bisnis. Nah, bagaimana kita menjabarkan itu? Bahwa setiap individu yang ada di dalam organisasi kita itu memahami mana dari pekerjaannya itu diarahkan pada strategi. Bagaimana kita mensosialisasikan itu? Jadi kalau sudah kayak gini, ya komitmen akan terbentuk. Engagement di dalam organisasi akan terbentuk. Tapi kalau kita membuat komitmen dengan mengukur-ngukur, dengan memotivasi, nggak terbentuk. Engagement itu dan komitmen itu terbentuk dengan kita merasa memiliki organisasi itu. Kita menyadari bahwa setiap pekerjaan itu ada hubungannya dengan rencana bisnis. Dan kemana rencananya itu kita harus paham setiap manusia. Sampai tukang parkir pun kalau bisa dia memahami kemana strategi bisnis. Dan kalau bisa tukang parkir pun tahu kemana karirnya. Janganlah tukang parkir itu jadi tukang parkir sampai mati. Ya. Tapi bagaimana kita memikirkan karir tukang parkir? Tukang parkir itu juga bisa kita bikin humas. Ya. Tukang parkir itu juga memancing orang supaya rajin datang. Bukan hanya mengurus di mana, bukan hanya mengurus mengatur parkir. Tapi bagaimana supaya dia nyaman? Supaya nyaman orang datang. Kalau bisa juga dia sebagai pusat informasi. Misalnya kita bisa tanya ke tukang parkir, apakah si Bapak ada dan bisa dikunjungi atau tidak? Berani kalian bikin kayak gitu? Nggak mesti saya naik ke tingkat 8 untuk jumpa gubernur, atau sampai di tingkat 8 kata sekretaris nggak bisa datang. Nggak bisa dikunjungi Pak Gubernur karena sudah 5 yang menunggu. Tapi bagaimana supaya informasi itu tukang parkir juga tahu? Sehingga saya nggak naik ke atas. Pak mau ketemu siapa? Mau gubernur. Oh Pak Gubernur gini. Nggak bisa jumpai. Maka keluarlah saya parkir. Maka parkir pun nggak macet. Berani bikin gitu. Bisa bikin gitu. Ya. Itulah pentingnya sekarang tukang parkir kalau kita kaitkan dengan pelayanan organisasi. Oke, terus kita teruskan ya. Nah ini dia. Kenapa begitu SDM itu begitu pentingnya ya? Begitu pentingnya. Kalau kita lihatlah sebuah sistem ya, sistem integral. Saya mengistilahkannya sistem integral. Dinas perindustrian sistem integral ya. Dinas pertanian sistem. Pemerintah provinsi sistem. Pendidikan sistem. Apalagi perusahaan Gojek sistem, pabrik sistem, rumah sakit sistem. Nah setiap sistem itu kan memerlukan
material, memerlukan bahan. Bikin pabrik saya perlu material, perlu bahan. Siapa yang mendatangkan material dan bahan ini? Siapa yang mengelola material dan bahan ini? Manusia, kan? Untuk masuk ke dalam sistem. Setiap sistem memerlukan mesin dan peralatan. Siapa yang membuat mesin? Siapa yang menjalankan mesin? Menjalankan mesin. Yang mengadakan peralatan dan menjalankan peralatan itu ya. Dalam organisasi diperlukan informasi. Kalau informasi tidak jalan, maka perusahaan akan konflik, akan kolaps. Karena informasi tidak berjalan dengan baik. Nah, siapa yang mengolah informasi ini? Siapa yang menginput informasi ini? Menginput data sehingga menjadi informasi yang nyaman di dalam organisasi. Ya manusia juga. Organisasi itu butuh energi, butuh dana, dan lain sebagainya. Dari mana datangnya ini semua? Semua dari manusia. Dan lain-lain semua kebutuhan yang ada di dalam organisasi itu tetap pengelolanya adalah manusia. Tanpa manusia, sistem ini tidak jalan. Tanpa manusia, material tidak akan masuk ke dalam organisasi. Begitu juga mesin dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara sebuah sistem, sistem itu harus dirancang dengan baik. Setelah kita rancang, harus kita pasang dengan baik. Setelah kita pasang dengan baik, maka kita operasikan dan kita pelihara sistem tadi. Bicara merancang dan memasang itu lebih kepada aspek teknikal. Kalau bicara mengoperasikan dan memelihara itu lebih kepada aspek manajemen. Jadi kebutuhan teknikal dan manajemen di dalam organisasi tidak bisa dipisah. Tidak ada, boleh kita mengatakan orang teknik yang paling penting, orang manajemen yang paling penting, tidak bisa. Karena ini juga yang merancang, memasang, mengoperasikan, memelihara tetap manusia. Jadi kalau organisasi itu nggak jalan sempurna, ya manusia yang salah. Ya, kalau tidak bisa dioperasikan, berarti kita tidak baik memasang. Jadi unsurnya tetap manusia. Itulah maka manusia menjadi aset, aset utama. Bukan ini, bukan ini, bukan ini. Bisa dipahami ya, saya hanya mau melihat sekelumit menggambarkan bagaimana sih peranan manusia di dalam organisasi. Nah, kalau kita bicara apa ya, struktur ya, hierarki daripada jantungnya apa ya, semacam sebuah rangka rangka rumah lah kita bilang itu memudahkannya ya. Jadi kalau kita bicara apa itu sebuah organisasi itu kan bisnis itu kan atapnya itu adalah strategi ya, agenda perubahan dan peta strategi serta desain organisasi, ya, struktur organisasi dan bisnis prosesnya. Kemudian setiap organisasi itu kan selalu berusaha untuk melakukan perbaikan sistem, produktivitas sistem. Nah, orang untuk mengukur produktivitasnya itu kan macam-macam. Ada total quality management, ada menggunakan ISO, ya, ada menggunakan balance scorecard, ya, atau melakukan re-engineering semuanya. Inilah atap sebuah bisnis, ya, sebuah organisasi. Nah, kalau kita bicara apanya, langit-langitnya, ya manusia itu mau ada di dalam organisasi, ya, jantungnya ada di dalam organisasi itu adalah dikaitkan dengan sistem reward. Kalau sistem reward itu baik, maka orang akan bertahan di dalam organisasi.
dia akan mengoptimalkan kemampuan. Nah, reward ini tidak hanya dilihat dari sisi finansial, yang berkaitan dengan kompensasi, benefit, insentif, dan fasilitas. Tetapi juga non-finansial, penghargaan, memberikan bintang dan sertifikat. Ya, ini tadi atapnya, ini kerangkanya, dan ini apa? Penunjangnya adalah salah satu adalah rekrutmen, merekrut orang yang baik sesuai dengan kebutuhan struktur dan sesuai dengan jabatannya, uraian jabatan. Jadi kita merekrut itu bukan hanya karena pensiun gitu, tapi memang karena kebutuhan organisasi, kebutuhan jabatan, adanya jabatan yang kosong yang harus diisi, dan harus diisi kapan? Hari ini, besok, lusa, tahun depan. Itu kita harus pahami. Jangan kita besok mau diperlukan, hari ini kita rekrut. Pak Gubernur ingin mencari kepala dinas perindustrian, maka dilakukannya asesmen bulan ini. Ya kan? Sebenarnya Pak Gubernur itu sudah tahu tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, bahwa siapa sih yang pantas menjadi kepala dinas perindustrian. Bukan baru dia tahu di bulan ini karena dilakukan assessment. Itu sebuah teori yang salah penerapannya di dalam diri SDM. Karena di dalam sistem pengelolaan SDM, Pak Gubernur, top management, siapa saja top management itu, dia harus punya inventory keahlian karyawan, manajemen inventory keahlian. Jadi dia sudah punya beberapa orang yang bisa dipromosikan menjadi kepala biro, kepala bagian, kepala dinas, dan lain sebagainya. Sehingga begitu terjadi turnover, begitu terjadi PHK, begitu terjadi pensiun, secara otomatis kita sudah tahu siapa calon-calon, tanpa harus melalui assessment. Bolehlah assessment untuk refreshing, untuk mencari kandidat dari 5 yang mau diperoleh, mana yang terbaik, lakukan assessment. Tapi ya memang inventory skill-nya sudah memenuhi syarat untuk assessment. Barulah kita menjalankan program SDM itu mengikuti kaidah-kaidah yang sebenarnya. Kemudian kita juga kalau mengutilize, ya, menggunakan seorang karyawan kita di dalam pekerjaan, kita juga harus punya rencana kerja. Jadi kalau kita bicara, kita mau mengembangkan organisasi kita 5 tahun ke depan, kemana arahnya, maka top management sudah membuat rencana kerja 5 tahun ke depan. Rencana strategi yang dijabarkan ke dalam setiap tahun apa yang mau dicapai sesuai dengan performance indicator-nya. Jadi tidak ada pekerjaan yang sempurna kalau tidak direncanakan dengan baik. Kemudian juga manusia itu ingin dikembangkan. Ya, di dalam organisasi dia ingin dikembangkan, dia nggak mau statis. Nggak ada orang yang mau jadi tukang parkir terus. Nggak ada orang yang mau jadi operator terus. Nggak ada orang yang mau jadi kepala seksi terus. Maka tugas manajer SDM itu juga harus bagaimana mengembangkan orang. Kemana karirnya, akhirnya nanti. Nanti kan saya diterima sebagai operator komputer, akhir karir saya kemana sih? Saya harus tahu. Itulah tugas manajer SDM. Sehingga saya tahu mengoptimalisasi kemampuan saya, sehingga saya tahu memperbaiki perilaku saya, sehingga saya tahu keahlian apa yang harus saya tumbuhkan, sehingga saya juga tahu pendidikan-pendidikan apa yang harus saya ikuti dalam rangka menuju karir akhir yang bisa saya peroleh. Itulah yang disebut dengan pengembangan.
Dan manusia itu juga harus kita rawat supaya dia betah di dalam organisasi kita. Di maintain sama dengan mesin, harus kita maintain supaya mesin itu tetap produktif. Maka manusia juga kayak gitu. Bagaimana memaintain itu? Mau tidak mau kita selalu melihat hubungan yang harmonis di dalam organisasi kita. Mulai dari top management, middle management, sampai ke bawah. Untuk melakukan perbandingan agar orang-orang nyaman di dalam organisasi kita, kita juga harus melakukan survei internal tentang kepuasan-kepuasannya. Dan sebagai perbandingannya, kita juga melakukan survei keluar. Bagaimana tingkat kepuasan pegawai di Sumatera Barat dibandingkan dengan di Sumatera Utara, di Jawa Barat dengan Sumatera Utara. Bagaimana tingkat kepuasan karyawan Toyota yang ada di Sumatera Utara dibandingkan Toyota yang ada di Sumatera Barat. Jadi sharing kepuasan-kepuasan ini juga menjadi perhatian kita dalam rangka momentum ini. Itu juga salah satu tugas yang harus dilakukan seorang manajer SDM. Seorang manajer SDM juga harus memikirkan sistem terminasi. Sampai andaikan saya di PHK kan, andaikan saya mengundurkan diri, andaikan saya turn over, apa sih yang saya peroleh? Pada saat kapan sih saya bisa turn over untuk mendapatkan perolehan-perolehan daripada sistem terminasi? Ya, itu juga bagian yang harus dilakukan seorang manajer SDM. Seorang manajer SDM juga kalau sudah jumlah tenaga kerjanya yang sedemikian banyak, persaingan yang semakin tinggi, kebutuhan yang semakin berkembang terhadap keahlian-keahlian yang diperlukan, maka salah satu tugas dan fungsi seorang manajer SDM juga melakukan assessment terhadap keahlian, terhadap behaviornya, assessment terhadap potensi yang dimilikinya untuk kita tumbuhkan pada posisi-posisi tertentu. Nah, ini juga salah satu tugas BKD melakukan assessment center. Dia bekerja sama dengan Diklat, kan ada Diklat. Badan Kepegawaian Daerah kan juga punya tempat-tempat pendidikan yang bisa melakukan assessment center dalam rangka menumbuh kembangkan keahlian, skill, seperti yang dikatakan Frank tadi, ya. Dalam rangka mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan yang saya katakan. Nah, inilah kira-kira yang kita perhatikan kalau kita sebagai seorang manajer SDM. Deskripsi rangka ini. Jadi seorang manajer SDM itu sangat luas lah apanya ya, pemahamannya, pengetahuannya terhadap organisasi. Tidak hanya sekedar mengurusi seperti yang saya katakan tadi. Ya, tidak sedang mengurusi ini. Jadi kalau ini aja masih rutinitas gitu. Teori ini bukan tidak bisa dijalankan di pemerintahan ya. Seharusnya teori ini yang harus dijalankan pemerintahan. Di pemerintahan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Masih ada lagi nih. Kalau nggak ada kita teruskan sekali lagi ya. Nah, kenapa katakan tadi semua intinya adalah individu? Karena pada dasarnya kan organisasi, sistem organisasi diciptakan oleh manusia, dan manusia di dalam organisasi akan dipengaruhi oleh sistem organisasi yang diciptakan oleh manusia. Ya, jadi semuanya apa yang tidak kita dapatkan di Indonesia ini, yang tidak kita peroleh di Indonesia ini, yang kegagalan yang kita lakukan di Indonesia ini, termasuklah kita salah sebagai manusia. Ya. Termasuklah kita ya, ikut kita salah. Jadi saling mempengaruhi ya. Jadi
Karena itulah manusia dianggap sebagai aset. Jadi kalau mau berhasil ya manusia itu lah yang meraih dengan bantuan orang lain ya. Nah manusia itu terbagi dua, ya terbagi dua. Sekarang populer disebut dengan hard skill dan soft skill. Jadi hard skill itu kemampuan akademik yang dimiliki seseorang. Jadi kalau sekarang Anda belajar tentang SDM, berarti kemampuan akademik lah yang Anda pelajari. Nah, sementara soft skill adalah kemampuan yang menyesuaikan dengan lingkungan, terutama dalam dunia kerja, baik sebagai pekerja, produk jasa maupun wirausaha. Anda sudah lulus nanti SDM dengan nilai A. Itu hard skill. Tapi apakah Anda mampu menjalankan sistem ini? Itulah soft skill. Ya kan? Andai kan Anda sebagai manajer SDM, Anda menjalankan sistem ini. Itu soft skill. Kemampuan menjalankan pengetahuan ini. Jadi kalau dikatakan dalam tingkatan akal, kemampuan mengoperasionalkan pengetahuan. Akal kedua itu adalah, tingkatan akal yang kedua itu adalah kemampuan mengoperasionalkan pengetahuan. Jadi sebenarnya pengetahuan itu bukanlah sebuah teori yang tidak bisa dijalankan. Akal kita lah yang berpikir untuk menjalankan teori itu. Bagaimana supaya teori itu bisa berjalan dengan baik. Makanya si Rocky Gerung mengatakan bahwa orang Indonesia banyak yang nggak berakal ya kan, sampai dia menyindir-nyindir pemerintah kita ya kan. Karena kita nggak menjalankan sistem itu sesuai dengan pengetahuan yang diperlukan. Kita menjalankan sistem itu bukan berdasarkan pengetahuan yang diperlukan, tapi didasarkan kepada emosionalnya. Jadi banyak kepada emosionalnya, bukan kepada pengetahuan. Jadi tidak objektif, sehingga hasilnya selalunya subjektif. Ya, itu yang disebut dengan soft skill. Nah, untuk lebih mudahnya lagi, di mana perbedaan antara hard skill dan soft skill ini, kita bisa cari contoh misalnya hardware dan software. Hardware, inilah dia komputer. Fisiknya, hardware itu. Software-nya apa? Program ini. Tanpa program kita tidak bisa bertemu. Tanpa program Zoom kita tidak bisa bertemu. Tanpa program komputer, maka tulisan ini tidak bisa Anda baca. Maka disebut software. Nah, manusia juga gitu. Harus ada soft skill-nya. Jadi orang-orang yang berhasil itu sebenarnya kemampuan soft skill-nya jauh lebih tinggi dari hard skill. Yang dituntut ke depan sebenarnya ini, soft skill itu. Karena ini mudah diperoleh, hard skill. Tapi soft skill ini tidak mudah diperoleh karena ini proses. Ya, pengetahuan mudah diperoleh kan, tapi soft skill tidak mudah. Untuk jadi pemimpin itu tidak bisa dengan belajar dari buku, tapi harus proses. Untuk bisa jadi mahir di dalam mengajar itu tidak bisa belajar dari buku, tapi proses. Untuk bisa mahir berkomunikasi dan bernegosiasi bisa dibelajar dari buku, tapi untuk bisa menerapkannya itu harus dari proses. Makanya soft skill itu tidak mudah diperoleh. Nah, ini waktu awal-awal pertama sekali di tahun 80-an lah. Ya, waktu saya masih bertugas sebagai konsultan SDM, kami coba mengkaji apa sih soft skill dan hard skill itu. Ini di tahun 80-an pun sudah berkembang. Antara apa yang diteliti di Amerika dengan apa yang diteliti di Indonesia yang menggunakan pada Bappenas ya, National Planning Board. Itu dulu kita lakukan. Jadi ada 20 hard skill, soft skill yang diperlukan manusia. Kita perbandingkan bagaimana urutannya di Indonesia dan di Amerika. Ini dilakukan oleh konsultan di Amerika, ini kita lakukan oleh Badan Perencanaan Daerah, Badan Perencanaan Nasional ya, yang pada saat itu yang mengurusi tentang persoalan
Muslim di Indonesia. Jadi ada 20 yang kita coba teliti, yaitu pertama kemampuan interpersonal, fleksibilitas, kemampuan berkomunikasi, kemampuan mempelajari dan menerapkan teknologi baru. Ya, ini di Amerika ya. Ini urutan pertamanya ini. 2, fleksibilitas. Ketiga, kemampuan berkomunikasi, kemampuan mempelajari dan menerapkan teknologi baru. Nah, kalau di Indonesia yang pertama kemampuan interpersonal. Ya, intelijensi kita pertama. Intelijensi, yang kedua kemampuan interpersonal, yang ketiga kemampuan mempelajari dan menerapkan teknologi baru. Dan kemampuan bekerja dalam tim. Ini urutannya, ya. Jadi kemampuan bekerja dalam tim, kalau kita di sini nomor 4, di sini mereka 5. Percaya diri nomor 6, kemampuan komputer, inisiatif, intelijensi, disiplin, ya. Disiplin itu sebenarnya soft skill. Ya, soft skill. Untuk bikin disiplin itu nggak mudah loh. Nggak mudah. Ya, untuk bisa kita tepat waktu jam 2.40, tadi terlambat kan? Jadi harus memahami set up time kalau kita bicara disiplin. Ya. Ketertarikan pada pekerjaan. Kita banyak yang nggak tertarik pada pekerjaan. Kita lebih tertarik pada jabatannya, bukan pekerjaan. Ya kan? Kalau orang tertarik kepada pekerjaannya sebagai dosen, orang nggak berubah jadi dekan, nggak berubah jadi rektor. Karena persoalan rektor dan dekan itu adalah persoalan manajemen. Pekerjaan manajemen. Dosen bukan pekerjaan manajemen. Pekerjaan mengembangkan ilmu. Tapi di Indonesia masih ribut orang jadi direktur dan jadi dekan. Berebut, ya kan? Konto-kontoan, bikin grup sana, grup sini. Ada sesuatu. Kalau di luar negeri orang nggak mau jadi rektor, orang nggak mau jadi dekan. Saya punya pembimbing, pada tahun pertama saya masuk ke perguruan tinggi itu, dia jadi dekan. Tahun depan saya datang lagi, dia sudah nggak dekan lagi. Jadi saya tanya, loh Bapak bos, cepat kali dicopot, saya bilang, baru diangkat. Ya ngapain saya lama-lama di sini, capek saya ngurusi manajemen. Setelah saya jadi dosen biasa, saya bisa mengembangkan. Itulah mereka. Apa almarhum apa ya, rektor IPB Andi Hakim Nasution, sekolah di Amerika, pulang dia ke Indonesia, dia jadi rektor. Begitu dia kunjungi dosen pembimbingnya di Amerika, dengan bangganya dia menyatakan bahwa dia jadi rektor. Datang pembimbingnya mengatakan, saya nggak nyuruh kamu jadi rektor, saya menyuruh kamu mengembangkan ilmu pengetahuan. Saya nggak bangga kamu jadi rektor. Duduk di almarhum. Ya, itulah dunia pendidikan di negara-negara yang memang berorientasi, karena pendidikan itu adalah orientasi ilmu pengetahuan, bukan orientasi jabatan. Ya, terperhatikan pada pekerjaan, komitmen pada perusahaan juga soft skill, kemampuan memecahkan masalah soft skill, ambisi soft skill. Jadi jangan marahi orang ambisi. Kamu terlalu ambisi, itu betul. Kenapa orang kalau punya ambisi pasti punya motivasi. Kalau orang ambisi punya motivasi, pasti punya motivasi. Karena dia punya motivasi, maka dia akan melakukan sesuatu dengan baik. Ambisi saya misalnya untuk jadi apa? Sebagai manajer yang baik, sebagai manajer yang profesional. Saya berambisi untuk menduduki manajer fungsional, ya kan? Maka saya akan termotivasi untuk menjadi manajer yang profesional, dan saya akan belajar, saya kembangkan hard skill saya, dan saya kembangkan soft skill. Ya, oke. Ada pertanyaan? Oh, waktunya udah habis. Oke. Jadi ini ya, kemampuan berorganisasi, kepemimpinan, dan seterusnya. Dan ini itu tadi hard skill dan soft skill. Ini ada yang disebut dengan soft kompetensi dan hard kompetensi. Soft kompetensi. Tadi skill, sekarang kompetensi. Kompetensi itu juga ada soft kompetensinya dan soft kompetensinya. Dan ini juga ya. Nih, kemudian ini dia tadi kalau kita bicara, ini tadi pertanyaan Pak apa tadi Pak Tamrin ya.
Bagaimana sih sebenarnya antara SDM dan organisasi itu? Inilah dia prosesnya. Jadi persoalan SDM tidak terlepas dari persoalan organisasi. Jadi mereka harus bermitra. Ini tahapan-tahapannya. Nah, kemudian kalau minggu yang lalu saya menyatakan bahwa tren perkembangan SDM itu ke depan, yang dulunya di 1.0 itu seperti ini, personalia, tapi sekarang di sini sudah harmonisasi antara manusia dengan mesin dan sistem. Jadi menjadi capital ya. Jadi ini dulu orang dianggap cari uang. Jadi kalau Anda kerja masih cari uang, maka berarti Anda orang dulu. Bukan orang sekarang ya. Begitulah katanya ya. Jadi jangan kerja cari uang. Jadi sekarang sudah bekerja untuk memberikan nilai tambah. Bekerja untuk mengembangkan kompetensi. Bekerja untuk memberikan low cost ekonomis kepada perusahaan. Bekerja untuk memberikan nilai-nilai kepada perusahaan, maka kembangkanlah talent management. Bekerja juga untuk membangun sistem. Curi harmoni management system. Inilah sekarang dunia. Jadi carilah, rekrutlah orang yang memang mau mengembangkan dirinya di dalam organisasi Anda. Jangan masih seperti ini. Berapa kau digaji? Saya maunya digaji seperti ini. Jangan tanya lagi digaji. Ya, begitulah kita melakukan proses pengembangan SDM di masa yang depan. Andaikan Anda sebagai seorang manajer SDM ataupun sebagai manajer unit kerja di dalam organisasi. Karena tanggung jawab manusia di dalam organisasi itu adalah unit kerjanya, bukan manajer SDM. Oke, sampai sekian. Izin Pak, dikit Pak. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Ya, izin Pak, ini untuk mengkonfirmasi aja Pak. Tadi kan terakhir tadi ada soft skill itu kualitas SDM gitu ya Pak ya. Cuma tadi di bagian kecenderungan dalam SDM tadi Pak ada perubahan dari kualitatif ke kuantitatif. Apakah itu bukan seharusnya dari kuantitas ke kualitas ya Pak? Izin Pak. Oh ini gini maksudnya. Dulu kita mengukur SDM itu bersifat kualitatif, tapi sekarang dituntut kepada kuantitatif. Jadi misalnya tadi, kalau Anda mengukur SDM itu kedatang kehadirannya, itu lebih kualitatif. Ya kan? Tapi ini maksudnya kualitatif tidak terukur, ini menjadi terukur. Gitu. Jadi kalau orang datang ke dalam organisasi kita itu sebenarnya apa ukuran yang bisa kita peroleh? Apa benefit yang kita peroleh? Jadi kita kuantitatifkan. Jadi jangan diukur disiplinnya gitu. Jadi kalau disiplin yang kita ukur, wah dia 10 kali datang sudah. Tapi apa sih dari 10 kali yang datang itu? Dia memberikan apa kepada kita dalam organisasi? Apa ukuran kuantitatifnya? Tapi kalau hanya sekedar kita bilang disiplin, oh dia disiplinnya datang itu bagus dia kerja. Nah kalau Anda katakan bagus, apanya yang bagus? Ukurlah dia secara kuantitatif. Itu yang diharapkan sekarang. Nah kalau itu dilakukan sebenarnya oleh Pak Gubernur, oleh Kepala Dinas dan segala macam, maka semakin tahu kita bahwa sebenarnya kita memang kelebihan di sektor pegawai keluarga. Sangat. Oke Pak. Ya, oke. Oke, cukup sekian ya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya.